Di antara pahlawan yang terukir dalam lembaran sejarah, ada satu nama yang terus berbisik dalam bayangan. Seorang intelektual sejati, sang macan dari lembah Suliki, yang gagasan-gagasannya menggetarkan dunia. Namun, keberadaannya disembunyikan. Siapakah Tan Malaka? Ada nama-nama yang dibisikkan di lorong-lorong sejarah, nama-nama yang melayang seperti hantu, sedikit di luar jangkauan ingatan resmi. Mereka adalah tokoh-tokoh yang terlalu berani, terlalu rumit, atau mungkin terlalu jujur untuk zamannya. Tan Malaka adalah salah satu nama itu. Dia adalah bayangan, seorang revolusioner, seorang filsuf yang menyatu dalam satu jiwa yang gelisah. Dikenal sebagai harimau dari lembah Suliki, hidupnya bukti satu individu menantang fondasi kerajaan. Dia bergerak di dunia seperti bayangan, namun pemikirannya memancarkan cahaya panjang dan tak terbantahkan. Cahaya yang banyak orang coba dan gagal padamkan sepenuhnya. Kisahnya bukan hanya pahlawan yang terlupakan, ini pelajaran tentang harga kebebasan. Untuk memahami Tan Malaka, adalah merangkul sebuah misteri. Setiap legenda punya awal, tempat di mana tanah dan langit pertama kali membentuk jiwa. Buat Tan Malaka, tempat itu adalah Nagari Pandam Gadang, di Suliki, Sumatera Barat. Dia lahir di budaya Minangkabau yang bangga, tradisi matrilineal, rasa hormat terhadap ilmu. Nama lahirnya Sultan Ibrahim, gelar bergengsi Datuk Tan Malaka, kehormatan dari garis bangsawan ibunya. Sejak kecil dia anak yang jeli, sangat sadar akan dunia sekelilingnya. Dia melihat tanah subur di kampung halamannya, ketidakadilan yang halus, dan yang tak terlalu halus dari kolonial Belanda. Pendidikan awalnya adalah keistimewaan. Quick School di Bukit Tinggi, dirancang Belanda untuk menciptakan pegawai pribumi yang setia. Tapi bagi pikirannya yang kritis, sekolah itu menjadi jendela ke mekanisme kekuasaan kolonial. Dia melihat itu dirancang untuk menciptakan subjek, bukan warga negara. Benih pemberontakan ditanam bukan dalam kemarahan, tapi dalam kesadaran intelektual yang tenang. Para tetua melihat potensinya, mereka mengumpulkan dana, mengirimnya ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Mereka berharap ia kembali sebagai guru besar. Mereka tak tahu, mereka mengirimnya ke perjalanan menjadi revolusioner global. Rumahnya akan menjadi seluruh dunia, dan ruang kelas utamanya perjuangan untuk martabat manusia. Saat Tan Malaka tiba di Belanda pada tahun 1913, ia masuk ke jantung dunia industri. Udara dipenuhi asap pabrik, irama hidup ditentukan suara mesin yang tak henti. Ia mendaftar di Rijkskwekschule di Haarlem, sekolah tinggi guru. Ia menyaksikan mesin kapitalisme, kaya bagi segelintir, miskin bagi banyak orang. Kolonialisme sebagai sistem ekonomi, menguras sumber daya dan tenaga kerja untuk keuntungan penjajah. Karet, gula, menggerakkan industri, sementara pemanen tetap miskin. Ia melahap ide-ide baru, Marx, Engels, bahasa yang kuat bagi ketidakadilan yang ia amati. Terlibat dalam debat sengit tentang revolusi, kesetaraan, masa depan umat manusia. Radang selaput dada melemahkan raga, tapi menajamkan tekad. Ia membaca, menulis, merumuskan ide, menjadi pemikir yang berbahaya bagi tatanan kolonial. Perjalanan itu mengubahnya secara tak terpulihkan. Tidak ada jalan kembali. Hubungan proletariat Eropa dan masa terjajah menjadi landasan politiknya. Perjuangan global. Pendidikan Eropa membuatnya nasionalis Indonesia yang lebih berkomitmen dan canggih. Inti pemikiran Tan Malaka sederhana tapi dalam, kebebasan sejati itu untuk semua orang dan tidak bisa dibagi-bagi. Kemerdekaan Indonesia adalah bagian dari gerakan dunia melawan penjajahan dan kapitalisme. Perjuangan mereka satu perjuangan, bukan bangsawan pribumi yang melayani penjajah. Kemerdekaan tanpa keadilan sosial adalah kemenangan yang kosong. Kalau tanah dikuasai segelintir dan pekerja tanpa upah layak, revolusi gagal. Madilog, materialisme, dialektika, logika, kerangka melihat masalah dengan logika ilmiah. Bebaskan pikiran dari feodalisme tak hayul, kepercayaan kuno, agar rakyat menentukan nasib sendiri. Pelopor revolusi harus kaum buruh dan petani. Ia curiga pada nasionalis bourgeois, elit yang bisa menciptakan penguasa baru. Marxis, tapi tidak kaku, teori Eropa disesuaikan dengan kondisi Asia, tradisi Islam lokal sebagai kekuatan. Filosofi baru untuk bangsa baru, dibangun di atas solidaritas global dan pemberdayaan dari bawah. Tan Malaka menolak berkompromi, persatuan tanpa kesetaraan adalah tirani. Pemikirannya praktis, alat untuk memahami dan mengubah dunia. Bagian kelima, kata-kata sebagai senjata. Kalau hidup seseorang bisa diceritakan dalam satu karya, maka untuk Tan Malaka, karya itu adalah dari penjara ke penjara. Bukan cuma autobiografi, warisan politik, pemikiran filosofis, kisah petualangan.
Ditulis dari ingatan saat di penjara berulang di akhir 1940-an. Kisah hidup dalam bayang-bayang, melarikan diri, bersembunyi, pertarungan pemikiran. Judulnya Kiasan Kuat, Penjara Fisik dan Penjara Dunia yang Tidak Adil. Ia melintasi lebih dari selusin negara, bertemu tokoh komunis internasional, agen Komintern mengorganisir sel rahasia. Kelaparan, nyaris tertangkap, kesepian, namun fokus pada perjuangan yang lebih besar. Yang memikat adalah suaranya yang manusiawi, keraguan, frustrasi, ketidaksepahaman. Ia membedah kesalahan strategisnya sendiri dengan teliti. Menulis adalah pembangkangan ide, setelah ditulis, melampaui penjara manapun. Tulisan itu menginspirasi generasi, ketahanan, adaptasi, dan komitmen pada pikir kritis. Pernyataan mendalam tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan luar biasa. Pada 1925 di pengasingan di Canton, ia menulis Nar de Republik Indonesia, buku tipis tapi meledak-ledak. Bukan sekadar ajakan perang, rencana visioner dan sangat detail untuk negara masa depan. Tujuan jelas, Republik berdaulat dan bersatu, mencakup seluruh Hindia Belanda. Dilarang pemerintah kolonial, sensor justru menambah daya tarik di kalangan aktivis muda. Ia meletakkan dasar politik, ekonomi, sosial, demokrasi rakyat, nasionalisasi industri kunci dan sumber daya. Ekonomi koperasi melindungi petani dan pekerja, serangan pada model eksploitasi kolonial. Tanpa kedaulatan ekonomi, negeri jadi mangsa neokolonialisme. Didikte modal, bukan tentara. Buku diselundupkan, disalin rahasia, diedarkan tangan ke tangan, menjadi teks dasar pejuang kemerdekaan. Memberi kerangka bagi nasionalis muda, termasuk Soekarno, Tan sebagai arsitek Republik, salah satu dokumen politik terpenting dalam sejarah Indonesia. Mengubah sentimen anti-kolonial menjadi program politik terfokus. Denah yang kemudian dibangun orang lain. Selama hampir 20 tahun, Tan Malaka hidup tanpa negara, dianggap berbahaya, diusir, jadi tokoh internasional. Agen Komintern, ahli penyamaran, selangkah di depan polisi rahasia kolonial. Lebih dari 20 nama, jurnalis, pedagang, guru. Hidup sendiri, terpisah dari keluarga dan tanah, pemimpin tanpa pengikut yang bisa ditemui. Jenderal dari ribuan mil, surat sandi, kurir rahasia, Moskow, Tiongkok, Filipina, tiap tempat meneguhkan keterkaitan perjuangan. Taktik penjajah serupa, analisisnya kian dalam dan mandiri, bahkan kritis pada Komintern. Kembali ke Indonesia di masa pendudukan, legenda pulang dari kabut, menemukan dunia berubah. Ditempa dunia, namun terputus dari generasi baru, konsekuensi panjangnya pengasingan. Tangguh, cerdik, sangat mandiri, identitas disusun dari puing pengasingan. Tan Malaka pulang pada 1942, masa kekacauan dan peluang. Mereka pilih kerjasama hati-hati dengan Jepang. Tan curiga, menyeru 100% merdeka, tanpa kompromi. Pesan Tan menarik aktivis, jadi pusat kekuatan tandingan, benturan visi revolusi. Ia dikira saingan dan ancaman bagi stabilitas Republik. Awal 1949, Tan Malaka ditangkap bukan oleh Belanda melainkan unit tentara Indonesia di Jawa Timur. Kisah yang diterima, ia dieksekusi atas perintah komandan setempat, gugur di tangan bangsanya sendiri. Akhir tragis bagi pejuang pembebasan. Jasadnya mungkin terkubur tanpa nama, tapi ide-idenya menolak ikut terkubur. Namanya dihapus dari cerita resmi, ia seperti hantu di pesta kemerdekaan. Namun salinan tulisannya beredar, ingatan sahabatnya hidup, hati generasi baru menyalakan kembali api. Warisannya, bahasa dan kerangka untuk menganalisis kekuasaan dan ketidaksetaraan. Di tengah kesenjangan, neokolonialisme, ketidakadilan politik, desakannya pada kebebasan terus bergema. Pembebasan sejati dimulai dengan pembebasan pikiran. Hantu Tan Malaka bukan sosok menakutkan, melainkan pertanyaan, apa artinya menjadi patriot revolusioner di negeri ini?